Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke anak-anakku, materi bimbingan dan konseling kelas 10 semester 1 hari ini adalah sekolah baru, semangat baru. Nah, awal masuk sekolah haruslah diisi dengan semangat. Jika dari awal memulai di sekolah baru dengan semangat, maka tentunya hari-hari kita di sekolah akan terasa bersemangat dan termotivasi untuk berprestasi, juga untuk belajar. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, tetapi saya yakin tidak menyurutkan motivasi kalian untuk belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku, mari kita langsung ke materi berikutnya. Oke anak-anak, di slide pertama kalian bisa lihat, kita samakan persepsi dulu ya. Itu di situ bisa dilihat gambar mulai kita bayi sampai kita tua. Kalau kita mengenal kata-kata baru, haruslah kita menyesuaikan diri. Nah, di situ di gambar kedua ada gambar anak yang seperti terkucilkan. Nah, itu karena dia belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari penyesuaian diri atau adaptasi itu adalah kita bisa berbaur, kita bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, itulah adaptasi dikatakan usaha manusia untuk mencapai keharmonisan diri dan lingkungan. Kita ke slide berikutnya. Nah, dapat kita ambil pengertian penyesuaian diri adalah mempertahankan eksistensinya atau bisa survive. Di sini tujuannya supaya kalian bisa survive, bertahan, eksis di SMK PGRI 1. Jadi mulai kelas 10, 11, 12 tidak ada permasalahan sehingga nanti sampai lulus bisa lancar ya. Selain itu dapat pula kita sebut konformitas, yaitu menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Jadi standar atau prinsip yang kita ambil sesuaikan dengan lingkungan yang baru. Dalam hal ini lingkungan sekolah. Jadi kalian harus menyesuaikan diri dengan standar atau prinsip yang ada di SMK PGRI 1. Kemudian berarti juga penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon. Nah, yang terakhir kematangan emosional, yaitu secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya ya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari adaptasi, kita lanjutkan ke proses adaptasi. Adaptasi atau penyesuaian diri yaitu proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Nah, individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau apabila dapat diterima lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Jadi itu ya, harus mengambil cara-cara yang wajar, yang tepat sesuai dengan norma atau aturan yang dianut oleh lingkungan di mana kita berada. Selanjutnya, karakteristik atau ciri dari adaptasi yang positif. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Nomor 5, mampu dalam belajar. 6, menghargai pengalaman. 7, bersikap realistik dan objektif. Jadi sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh kita seperti membuat-buat. Nah, itu juga merupakan ciri dari adaptasi yang positif. Nah, beberapa cara adaptasi secara positif ada itu 6 cara ya. Jadi yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dengan menghadapi masalah secara langsung, maka
tidak akan terjadi unfinished business atau hal-hal yang tidak selesai. Jadi nanti tidak menumpuk sehingga saat ada permasalahan baru itu tidak akan memicu masalah yang lebih besar lagi. Nah, yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, yaitu menggali apa yang ada pada diri kita sesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Nomor 3, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Jadi kita coba-coba untuk menyesuaikan diri. Yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggalkan. Kemudian ada cara keempat dengan cara substitusi, yaitu mengganti. Jadi kita sesuaikan, kita ganti, misalkan Norma dulu di SMP boleh datang terlambat. Tetapi di SMK PGRI 1 kita harus datang tepat waktu sehingga kamu harus mengganti kebiasaan lama. Misalkan dulu sering terlambat, di SMK PGRI 1 kamu harus mensubstitusi atau mengganti jadi kamu harus tepat waktu. Kemudian yang nomor 5, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Jadi kamu harus tahu kemampuanmu yang paling menonjol itu apa. Nah, itu kamu gali dan kamu eksplorasi sebaik mungkin supaya menjadi nilai tambah untuk dirimu sendiri. Nah, cara yang keenam yaitu penyesuaian diri dengan belajar. Kalau kita tidak memiliki hal-hal yang khusus, kita bisa mempelajari di SMK PGRI 1 banyak sekali hal-hal yang bisa kamu pelajari supaya bisa menambah nilai dirimu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi. Jadi ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama adalah kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan syaraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Hal-hal itu bersifat jasmaniah, jadi bisa dilihat. Semakin pembawaan kita normal, seseorang itu normal, maka untuk penyesuaian diri akan semakin mudah, berbeda dengan yang memiliki keterbatasan atau memiliki kekurangan. Yang berikutnya, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adaptasi adalah penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan yang terakhir menentukan adaptasi kalian. Jadi proses adaptasi kalian dipengaruhi kondisi lingkungan, terutama di rumah. Semakin kalian memiliki kondisi rumah yang harmonis, tentunya tidak akan ada permasalahan, konflik yang tersembunyi, sehingga proses adaptasimu akan semakin mudah. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini mengenai sekolah baru, semangat baru. Dan silakan disimak pertanyaan berikut sebagai tugas anak-anakku sekalian. Yang nomor 1, tuliskan pengertian adaptasi sesuai dengan apa yang kamu pahami. Yang nomor 2, tuliskan pengalamanmu dalam beradaptasi. Nomor 3, tuliskan minimal 5 tips untuk beradaptasi dengan sekolah baru. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencari referensi lain jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya, karena dengan membaca dan memperbanyak referensi akan menambah ilmu pengetahuanmu. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tersebut pada Google Classroom sesuai dengan rombongan belajar kalian. Jangan lupa subscribe dan like ya, tinggalkan komen supaya kalian tidak ketinggalan informasi, dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.